Santo Gabriel, Malaikat Agung. Santo Gabriel adalah malaikat yang berfungsi menjadi utusan Tuhan kepada orang-orang tertentu. Gabriel disebutkan dalam Perjanjian Lama dan Baru di Alkitab. Pertama, dalam Perjanjian Lama, Gabriel menampakkan diri kepada Nabi Daniel untuk menjelaskan penglihatannya. Gabriel digambarkan sebagai seorang yang tampak seperti manusia saat dia menafsirkan penglihatan Daniel. Malaikat Gabriel berkata kepada Daniel saat ia sedang tidur. Setelah kunjungan pertama Gabriel, Daniel menjadi lelah dan sakit selama berhari-hari. Gabriel kemudian mengunjungi Daniel lagi untuk memberinya lebih banyak wawasan dan pemahaman dalam doa yang dijawab. Dalam Perjanjian Baru yang digambarkan sebagai malaikat Tuhan pertama kali muncul kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Pada suatu waktu ketika Imam Zakaria mendapatkan giliran untuk membakar ukupan di dalam bait Allah, tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Mefobu Zakaria, Mefobu Zakaria," yang berarti, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang-orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya lagi, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang-orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika dia keluar, dia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa dia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas 1 ayat 5-25. Frasa melayani Allah dalam bahasa Yunani adalah parestekos enopiontu theu, yang secara harafiah berarti berdiri di hadapan Allah, berarti mampu berada sangat dekat dengan Allah. Malahan perkataan yang disampaikannya berasal dari Allah, begitu berkuasanya, sehingga ketika Zakaria meragukan perkataan Gabriel yang merupakan penyampaian firman Allah, Zakaria dihukum menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai perkataan Gabriel itu terwujud, yaitu dengan kelahiran Yohanes. Dalam bulan yang ke-6 kehamilan Elisabet, istri Imam Zakaria, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Mifobu Maryam, Mifobu Maryam,"
Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu lagi kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria kepadanya lagi, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Hal ini dapat kita lihat juga dalam Lukas 1 ayat 26-38. Setelah kabar sukacita Maria, Gabriel tidak dibicarakan lagi. Atribut Gabriel adalah malaikat agung. Dia berpakaian biru atau putih dan terlihat membawa bunga bakung dan terompet, lentera yang bersinar, cabang dari Firdaus, gulungan atau tongkat kerajaan. Dalam seni, Gabriel paling sering dipresentasikan dalam adegan kabar sukacita. Dia kadang-kadang disebut sebagai orang yang meniup trompet Tuhan untuk menunjukkan kembalinya Tuhan ke bumi. Namun, orang yang ditunjuk dengan tugas ini bervariasi. Bagian yang berbeda mengutip orang yang berbeda. Identifikasi paling awal yang diketahui dari Santo Gabriel, malaikat agung, adalah sebagai pemegang trompet, datang pada tahun 1455 yang diwakili dalam seni Bizantium. Santo Gabriel, malaikat agung, diakui sebagai malaikat pelindung para utusan, pekerja telekomunikasi, dan pekerja pos. Hari rayanya dirayakan pada tanggal 29 September. Demikian kisah dari Santo Gabriel yang adalah malaikat agung. Semoga kita juga tidak lupa berdoa melalui perantaraan Santo Gabriel, malaikat agung, sehingga membantu kita agar dapat membawa kabar gembira Allah untuk sesama. Sampai jumpa lagi.